Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Treasure of Dharma Jaya yang beranggotakan saya Giovanni Atalia Chandra, rekan saya Amelia Elga Christine dan Anggun Khairunisa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis mengenai dugaan kecurangan pada mekanisme lelang proyek pembangunan gedung Pusdiklat di Kota Biru Provinsi Lingkungan dalam audit investigatif KBMK 2025. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, pengadaan barang dan jasa memegang peranan strategis, yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Aktivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah sendiri merupakan rangkaian aktivitas yang didanai oleh APBN ataupun APBD, yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan. Namun pada praktiknya, proyek pembangunan dengan nilai anggaran besar seringkali rawan terjadi penyimpangan, mulai dari manipulasi proses lelang hingga gratifikasi dan suap. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menjadi pedoman yang jelas dalam mengatur tata cara tender dan juga penetapan pemenang lelang pada kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Meskipun regulasi telah diatur secara jelas, namun realita di lapangan menunjukkan masih adanya celah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok agar dapat memenangkan proses tender. Seperti kasus yang akan kami bahas pada kali ini, yaitu pada tanggal 4 Januari 2024, Kementerian ABC menerima laporan terkait dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan gedung Pusdiklat di Kota Biru, Provinsi Lingkungan oleh Saudara FH. Proyek ini terdiri dari lahan seluas 1.000 meter persegi dan bangunan 3 lantai seluas 1.500 meter persegi, dengan nilai proyek pembangunan yang tercatat sebesar 50 miliar rupiah. Menurut berita acara serah terima, proyek ini telah selesai sepenuhnya, dan proyek ini bekerja sama dengan PT Unggul Abadi atau PT UBA. Namun terdapat indikasi adanya kecurangan dalam pengadaan dan pelaksanaan proyek. Salah satu temuan awal yaitu adanya tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Saudara FH dengan stafnya yaitu Saudara WI, yang menginstruksikan untuk menjadikan PT UBA sebagai pemenang lelang. Selanjutnya, Saudara FH juga ditemukan memiliki hubungan pribadi yang erat dengan Saudara UC atau pemilik PT UBA. Hal ini ditunjukkan oleh pertemuan mereka secara teratur di luar jam kerja. Selain itu, adanya pemberian parcel dan juga voucher umroh dari Saudara UC kepada Saudara FH dan istrinya. Menurut pengawasan langsung yang dilakukan oleh tim, Saudara FH dan Saudara UC terlihat bertemu di area parkir Mall Pondok Jaya. Dan Saudara FH terlihat menerima goodie bag berwarna merah muda yang diduga berisi uang yang berasal dari Saudara UC. Kemudian terdapat indikasi bahwa proyek pembangunan senilai 50 miliar tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan harga dan spesifikasi teknis yang wajar. Akibatnya, terdapat kemungkinan markup atau ketidaksesuaian pekerjaan. Hasil awal ini menjadi dasar yang kuat untuk audit investigatif yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut tentang kemungkinan pelanggaran yang terjadi. Maka dari itu, untuk menyelesaikan kasus ini, diperlukan beberapa tahapan audit investigasi. Yang pertama, memerlukan tahap penelitian dan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proyek lelang tersebut. Lalu, yang kedua, diperlukan pemeriksaan proses pengadaan. Lalu, yang ketiga, diperlukan yang namanya pemeriksaan data digital dan juga saluran komunikasi. Lalu, yang keempat, diperlukan pemeriksaan atas keuangan yang berkaitan dengan proyek ini. Lalu yang kelima, diperlukan juga yang namanya klarifikasi dan konfirmasi dengan mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan atas kasus ini. Yang keenam, diperlukan tahap observasi dan surveillance atas tindakan ataupun kejadian yang dicurigai secara langsung. Lalu yang ketujuh, diperlukan pemeriksaan kepada pihak ketiga, yaitu termasuk PT UBA sebagai pemenang lelang. Lalu yang kedelapan, diperlukan analisis kesesuaian hasil proyek. Berapa realisasi anggarannya, apakah sesuai dengan rencana yang dianggarkan dan hasil bangunan yang ada. Lalu yang kesembilan, diperlukan pemeriksaan atas kedekatan hubungan personal antara hasil informasi awal yang ditemukan tadi, yaitu kedekatan antara Saudara FA dengan Saudara UC. Lalu yang ke-10, diperlukan penyusunan atas hasil-hasil temuan yang sebelumnya ditemukan, yang dimana hasil temuan tersebut disusun berdasarkan jenis pelanggaran, masuk ke administratif, pidana, atau etika.
Lalu yang ke-11, diperlukan disusunnya laporan hasil audit dan juga diberikannya rekomendasi atas kasus ini. Sebagai apa? Sebagai dasar pengambilan keputusan untuk pihak yang berwajib dalam menangani kasus ini. Di dalam kasus ini terdapat beberapa hasil temuan. Yang pertama, yaitu terdapat temuan bahwa adanya bukti screenshot WhatsApp antara saudara FA dengan saudara WI yang merupakan bawahannya untuk memenangkan PT UBA sebagai pemenang proyek ini atau lelang ini. Lalu yang kedua, ditemukan adanya konflik kepentingan antara saudara FA dengan saudara UC yang merupakan mereka adalah teman semasa bangku SMA. Lalu selanjutnya, ditemukan adanya gratifikasi akibat adanya pemberian voucher perjalanan umroh, lalu pemberian parcel, dan juga adanya pemberian goodie bag berwarna merah yang diindikasikan terdapat uang di dalam goodie bag tersebut. Lalu terdapat juga yang ketiga, yaitu adanya potensi kerugian negara akibat adanya markup harga atau pemborosan yang dimana hasil proyek tersebut tidak sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan. Dalam mengungkap dugaan penyimpangan oleh saudara FA pada proyek pembangunan Gedung Pusdiklat, tim investigasi menggunakan pendekatan fraud triangle yang mencakup 3 elemen utama yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi motif dan celah yang dimanfaatkan dalam tindak kecurangan, serta membedakan apakah penyimpangan terjadi karena kelemahan sistem atau memang ada niat menyimpang. Elemen pertama yaitu tekanan. Dalam kasus ini, tekanan bukan hanya soal kebutuhan finansial, tapi lebih pada gaya hidup dan relasi kekuasaan. Saudara FH sebagai penjabat struktural diketahui menerima voucher umroh, parcel dari pihak penyewa proyek yaitu PT UBA. Tekanan ini untuk menjaga hubungan personal dan loyalitas menjadi motivasi utamanya. Apalagi untuk posisinya saudara FH memungkinkan untuk melakukannya intervensi untuk menyuruh bawahannya agar mengatur PT UBA menjadi pemenang tender. Elemen kedua yaitu kesempatan. Kesempatan terbuka lebar untuk saudara FH yang memiliki akses penuh terhadap informasi pengadaan dan pengaruh luar dalam keputusan proyek. Dilihat dari bukti percakapan WhatsApp menunjukkan secara tidak sadar saudara FH memerintahkan pengondisian untuk lelang. Lemahnya sistem pengawasan internal memungkinkan hal ini tidak terdeteksi. Bahkan ditemukan pertemuan rahasia di parkiran mal disertai penyerahan goodie bag yang diduga berisi uang yang mengindikasikan adanya praktik gratifikasi ataupun suap. Elemen ketiga yaitu rasionalisasi. Saudara FH kemungkinan merasionalisasi tindakannya dengan menganggap pemberian seperti umroh ataupun parcel sebagai bentuk penghargaan dan hubungan pertemanan. Apalagi ia dengan pemilik PT UBA adalah teman sejak SMA. Pandangan ini menyesatkan karena meskipun tampak wajar semua pemberian terkait jabatan dan tidak dilaporkan secara resmi, tetap dikategorikan sebagai gratifikasi yang melanggar hukum. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari pelanggaran kasus ini. Tindakan FH mengandung unsur pelanggaran dari 3 sisi. Yang pertama itu adalah etika. Etika tidak menjaga profesionalitas, integritas, dan netralitas, serta menyalahgunakan hubungan pribadi. Yang kedua yaitu administratif, yaitu melanggar peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2001 tentang disiplin PNS, termasuk larangan menerima hadiah dan intervensi pengadaan. Nomor 3 yaitu pidana, melanggar Undang-Undang Tipikor dengan potensi pasal-pasal terkait suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang jika goodie bag terbukti berisi uang. Selanjutnya rekomendasi dari tindakan kasus ini. Tim investigasi merekomendasikan 5 hal, yaitu yang pertama, menonaktifkan sementara saudara FH untuk menjamin objektivitas proses penyelidikan. Yang kedua, audit investigasi lanjutan oleh BPK atau BPKP. Yang ketiga, pelaporan hasil ke KPK atau kejaksaan sesuai prosedur hukum. Yang keempat, evaluasi kerjasama dengan PT UBA, termasuk kemungkinan pemutusan kontrak dan blacklist jika terbukti melanggar. Dan yang kelima, yaitu penguatan pencegahan melalui perbaikan SPI, peningkatan kapasitas APIP, dan sistem whistleblowing yang transparan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.